Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Wah, sepertinya kurang semangat. Ibu guru ulang ya, kita jawab sama-sama. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, semakin cerdas. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1. Nah, fokus pembelajaran kita hari ini ada 3, yaitu IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Materi pelajaran hari ini dimulai dengan perkembangbiakan hewan. Sebelum Ibu Guru jelaskan, ada yang masih ingat tentang materi kita di subtema 1, perkembangbiakan tumbuhan. Kalau ada yang sudah lupa, Ibu Guru bantu ingatkan lagi ya. Tumbuhan berkembang biak dengan 2 cara, yaitu secara generatif melalui proses penyerbukan dan secara vegetatif. Hewan juga seperti itu. Hewan berkembang biak dengan 2 cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, ada 3 cara perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang pertama, bertelur atau ovipar. Yang kedua, melahirkan atau vivipar. Dan yang ketiga, bertelur kemudian melahirkan atau ovovivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur memiliki ciri-ciri seperti tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Contohnya, burung, ikan, reptil, dan katak. Sedangkan hewan-hewan yang melahirkan atau vivipar memiliki ciri-ciri seperti memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi rambut. Contohnya kelinci, sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, landak, dan masih banyak hewan lainnya. Hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur kemudian melahirkan disebut ovovivipar. Contohnya ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Selain berkembang biak secara generatif, hewan juga berkembang biak secara vegetatif. Biasanya, hewan yang berkembang biak secara vegetatif adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ada 5 cara perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Yang pertama tunas, kedua membelah diri, yang ketiga fragmentasi, yang keempat partenogenesis, dan yang kelima spora. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tunas. Bukan hanya tumbuhan loh yang bertunas, hewan juga ada yang bertunas. Seperti hidra ini. Hidra berkembang biak dengan cara tunas, yaitu pertumbuhan calon anak berupa tunas yang menempel pada tubuh induknya hingga dia cukup dewasa untuk dapat melepaskan diri. Jadi, hidra dewasa yang tumbuh tunas, jika sudah dewasa, tunas ini kemudian akan melepaskan diri dari induknya. Selanjutnya, membelah diri. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah amuba. Membelah diri
yaitu hewan berkembang biak dengan membelah tubuhnya menjadi dua bagian, seperti pada gambar ini. Yang ketiga adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah hewan yang berkembang biak dengan cara memotong bagian tubuhnya, lalu bagian tubuh yang terpotong itu akan tumbuh lagi. Hewan yang berkembang biak dengan cara ini adalah cacing pipih. Yang keempat adalah partenogenesis. Partenogenesis adalah proses terbentuknya individu baru tanpa terjadinya pembuahan. Contohnya, belalang daun jambu, kutu air, kutu daun, beberapa lebah, dan beberapa reptil. Yang terakhir adalah spora atau sporulasi. Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara ini, contohnya adalah Plasmodium. Hewan ini adalah hewan penyebab malaria. Hewan-hewan yang Ibu Guru jelaskan ada yang berbahaya bagi tubuh manusia, seperti Plasmodium ini, karena dapat menyebabkan penyakit malaria melalui gigitan nyamuk. Akan tetapi, ada juga loh hewan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Contohnya ikan. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Selain itu, hewan ternak banyak yang dijual dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Aktivitas seperti itu disebut kegiatan ekonomi. Singkatnya, kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan manusia demi memperoleh barang atau jasa. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Masyarakat biasanya menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Sebelum Ibu Guru lanjut menjelaskan tentang pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara, Ibu Guru akan mengulang sedikit tentang jumlah negara ASEAN. Negara ASEAN terdiri dari 10 negara. Ada 5 negara pendiri ASEAN, yaitu Singapura, Thailand, Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Serta 5 negara selanjutnya, yaitu Brunei Darussalam yang bergabung tanggal 7 Januari 1984, kemudian Vietnam yang bergabung tanggal 28 Juli 1997, disusul Laos dan Myanmar yang bergabung tanggal 23 Juli 1997, dan Kamboja yang bergabung tanggal 30 April 1999. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang negara ASEAN. Selanjutnya, Ibu Guru akan jelaskan tentang pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama, nah, ini gambar bendera dari negara mana, Nak? Ya, betul sekali, Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan serta diapit oleh 2 samudra dan 2 benua membuat terjadinya lalu lintas internasional. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki potensi yang besar sebagai negara dengan tingkat perekonomian yang besar pula. Di antaranya dalam bidang perikanan, pertambangan, ekspor minyak dan gas bumi juga semakin memperkuat perkembangan Indonesia. Selain itu, keindahan alam Indonesia juga menjadi daya tarik dari sektor pariwisata. Yang kedua, Malaysia.
Kondisi geografis Malaysia yang beragam berupa pegunungan, dataran, rawa, pantai, perbukitan, dan pegunungan membuat kegiatan ekonomi penduduk Malaysia juga beragam. Namun, kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Yang ketiga adalah Thailand. Kegiatan ekonomi penduduk Thailand adalah pertanian. Hal ini karena Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, industri, dan pariwisata merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Yang keempat adalah Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan Asia Tenggara. Letak Singapura sangat strategis. Hampir sebagian besar wilayah Singapura berupa dataran rendah. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Selanjutnya adalah Filipina. Filipina merupakan salah satu negara kepulauan selain Indonesia. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah bertani. Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Vietnam. Kondisi geografis Vietnam bervariasi, antara lain terdiri atas bukit, gunung, hutan lebat, dan dataran rendah. Kegiatan ekonomi penduduk Vietnam ada di sektor pariwisata, turisme, perhotelan, restoran, serta transportasi. Laos. Kondisi geografis Laos yang tidak mempunyai batas laut dan garis pantai, serta bertetangga dengan Kamboja, membuat kegiatan ekonomi penduduk Laos hampir sama dengan penduduk Kamboja. Laos juga dialiri oleh Sungai Mekong. Penduduk Laos banyak melakukan kegiatan pertanian di sepanjang aliran sungai ini. Myanmar. Kondisi geografis Myanmar berupa dataran rendah hingga pegunungan. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Yang terakhir adalah Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong amatlah subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Nah, itu tadi penjelasan tentang pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sekarang, Ibu Guru akan menjelaskan tentang ide pokok dalam teks laporan. Apa sih itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Nah, saat mendengarkan laporan secara lisan, dengarkan dengan saksama agar kalian dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas.
Itu tadi materi di subtema 2 pembelajaran 1. Sekarang, Ibu Guru akan beri tugas. Nah, ini ada beberapa gambar hewan. Silakan diamati. Lalu, lengkapi tabel di bawah ini. Caranya, Nak, nama-nama hewan yang ada di atas dikelompokkan sesuai dengan cara perkembangbiakannya. Ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Itu tadi materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.